Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar di rumah. Jumpa lagi dengan saya dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 12 SMA. Bagaimana dengan Bapak? Hubungannya dengan Fatma? Jangan, Bu. Itu punya Riu. Setiap hari aku selalu melihat kau melamun terus melihat foto ini. Mulai sekarang, ini aku yang pegang. Tolong jangan lakukan itu. Bebaskan gadis-gadis itu. Tahan saya. Mereka butuh perempuan. Perempuan. Cenggit! Cak! Ada apa, Neng? Suami Ece tadi tangkap di Jogja. Kita ditindas oleh sistem kolonial. Apakah saudara-saudara biarkan? Apakah saudara-saudara biarkan? Ini saatnya kita tunjukkan siapa diri kita. Berteriaklah! Pembelajaran kita kali ini adalah menikmati cerita sejarah. Pernahkah kalian membaca novel yang berlatar belakang sejarah? Misalnya novel Pangeran Diponegoro karya Reni Silado, Rumah Kaca karya Pramudia Anantatur, atau novel Gajah Mada karya Langit Kresna Haryadi, atau Mangir karya Pramudia Anantatur. Dan masih banyak lagi contoh novel yang berlatar belakang cerita sejarah. Nah, dalam video kita kali ini akan membahas apa itu novel sejarah, apa saja struktur teks cerita sejarah, apa saja kaidah kebahasaan yang terdapat dalam novel sejarah, dan apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam novel sejarah. Untuk itu, simak video ini sampai selesai. Lapor, Bung. Naskah proklamasi sudah disusun. Akan dibacakan nanti jam 10 pagi. Tanggal berapa hari ini? 16, Bung. 17. 17 Agustus. Bantu sebarkan berita ini. Oh, siap. Momentum ini penting untuk dikabarkan ke seluruh pelosok negeri. Satu-satunya jalan menyebarkan berita ini adalah dengan kemampuan logistik kalian. Kabarkan bahwa kemerdekaan ini bukan pemberian siapa-siapa. Kemerdekaan ini murni dari kita. Novel sejarah adalah novel yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan tentang fakta kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai kesejarahan. Bisa bersifat naratif atau deskriptif. Novel sejarah termasuk dalam teks naratif jika disajikan dengan menggunakan urutan peristiwa dan urutan waktu. Namun, jika novel sejarah disajikan secara simbolisasi verbal, novel tersebut tergolong ke dalam teks deskriptif. Novel sejarah dapat dikategorikan sebagai novel ulang atau rekon. Berdasarkan jenisnya, novel ulang terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, novel rekon pribadi. Novel yang memuat kejadian dan penulisnya terlibat secara langsung. Yang kedua, novel rekon faktual atau informasional. Novel ini yang memuat kejadian faktual seperti eksperimen ilmiah. Kemudian yang ketiga, novel rekon imajinatif.
Novel ini yang memuat kisah faktual yang dihayalkan dan diceritakan secara lebih rinci. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka novel sejarah tergolong ke dalam novel rekon imajinatif. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang mengidentifikasi struktur teks sejarah. Novel sejarah memiliki struktur teks yang sama dengan novel-novel lainnya, yaitu yang pertama adalah pengenalan situasi cerita atau exposition atau orientasi. Dalam kegiatan ini, pengarang memperkenalkan setting cerita baik waktu, tempat maupun peristiwa. Selain itu, pada bagian ini juga disajikan memperkenalkan para tokoh, menata adegan dan hubungan antar tokoh. Kedua, pengungkapan peristiwa. Dalam bagian ini disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan ataupun kesukaran-kesukaran bagi para tokohnya. Yang ketiga, menuju konflik atau rising action. Dalam bagian ini terjadi peningkatan perhatian, kegembiraan, kehebohan, ataupun keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. Yang keempat, puncak konflik atau turning point atau komplikasi. Bagian ini disebut pula sebagai klimaks. Inilah bagian cerita yang paling besar dan mendebarkan. Pada bagian ini pula ditentukannya perubahan nasib beberapa tokohnya. Berikutnya yang kelima, penyelesaian atau evaluasi atau resolusi. Sebagai akhir cerita, pada bagian ini berisi penjelasan ataupun penilaian tentang sikap ataupun nasib-nasib yang dialami tokohnya setelah mengalami peristiwa puncak itu. Kemudian yang terakhir adalah koda. Bagian ini berupa komentar terhadap keseluruhan isi cerita yang fungsinya sebagai penutup. Selanjutnya kita akan membahas kaidah kebahasaan dalam novel sejarah. Yang pertama, menggunakan banyak kalimat bermakna lampau. Yang kedua, menggunakan banyak kata yang menyatakan urutan waktu atau conjunction kronologis atau temporal. Kemudian yang ketiga, menggunakan banyak kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan atau kata kerja material. Kemudian yang keempat, menggunakan banyak kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung. Kemudian yang kelima, menggunakan banyak kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh atau kata kerja mental. Kemudian yang keenam, menggunakan banyak dialog. Dan yang terakhir, yang ketujuh, menggunakan kata-kata sifat atau descriptive language. Berikutnya, kita akan membahas tentang nilai-nilai yang terkandung dalam novel sejarah. Yang pertama adalah nilai budaya. Nilai yang dapat memberikan atau mengandung hubungan yang mendalam dengan suatu masyarakat, peradaban, atau kebudayaan. Yang kedua adalah nilai moral atau etika. Nilai yang dapat memberikan atau memancarkan petuah atau ajaran yang berkaitan dengan etika atau moral. Kemudian yang ketiga adalah nilai agama. Nilai-nilai yang dalam cerita yang berkaitan dengan sumber atau nilai-nilai agama. Kemudian yang keempat adalah nilai sosial. Nilai yang berkaitan dengan tata pergaulan antara individu dalam masyarakat. Dan yang terakhir adalah nilai estetis. Nilai yang berkaitan dengan keindahan, baik keindahan struktur pembangunan cerita, fakta cerita, maupun teknik penyajian cerita. Annelies Melema. Minke. Minke saja. Aku pribumi. Kowe iki bocah terpelajar. Siswa HBS. Kenapa tinggal serumah sama Nyai? Gude. Hah? Dasar bocah edan. Ibu kok pribumi? Jowo. Aku gak gelem dadi Indo. Aku kepengen koyo mama. Pribumi. Kasihan perempuan-perempuan Belanda itu, An. Malu mereka atas kecantikanmu. Mas, kamu apa buka-buka, Mas? Wis gak Jawa maneh kowe. Api eleke menungso
gumantung carane ngerampungi masalah. Saya hanya ingin jadi manusia bebas, Bu. Tidak diperintah. Dan tidak juga memerintah, Bu. Siapa kasih kowe izin datang kemari, monyet? Tanpa ikatan perkawinan yang sah, kowe orang yang paling diuntungkan dalam kasus kematian Herman Melawan. Kita akan menjadi pribumi pertama yang melawan pengadilan kulit putih. Apakah perbudakan Eropa jauh lebih benar daripada ikatan cinta yang jujur? Mas, apa kau akan lari dari kami? Secara hukum, kalian berdua sudah tidak punya hubungan lagi dengan Annelies. Annelies punya wali di Amsterdam. Saya adalah suami Annelies yang sah di Mahkamah Agama. Saya menggeser dari perkara yang bukan lagi menyerangku, tapi Eropa kontra pribumi. Siapa yang menjadikan saya kuning? Beruntung sekali umur beliaku berada di sana. Terbius bujuk rayu ilmu pengetahuan dan pemikiran Eropa hingga membuatku terlena. Dan lupa pada kenyataan kalau aku seorang pribumi. Demikian materi pembelajaran tentang menikmati cerita sejarah pada kali ini. Semoga bermanfaat dan tunggu video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.